Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Tasikmalaya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tasikmalaya, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Tasikmalaya Station. If you end your trip at Tasikmalaya Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. The broken hearted, a silent prayer for the fate departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. Kita sudah hampir sampai.
Tasikmalaya. Percaya lah. Itu berada di sebelah kanan stasiun Bogor. Percaya lah. Informasi datang dari jalur 2 dari arah timur jalan selatan dari tujuan ke stasiun Bandung. Pada perjalanan akan berdasarkan dari segala peluang kereta. Mana sih, Bu? Oh, kan itu cepet ih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rauh, Ken kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun ini ketika video ini tayang 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, kesehatan, dan juga rezeki yang melimpah pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun ini pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang berjuang untuk mendapatkan kesuksesan, ya, keinginan yang tertunda, mudah-mudahan tercapai di tahun-tahun ini pemirsa. Amin. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kita dan juga doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saja ya tahun ini
dimulai dari tahun sekarang dan seterusnya adalah tahun-tahun terbaik kita semua pemirsa. Tahun-tahun menuju kebangkitan pemirsa, menuju kesuksesan kita semua ya. Bagi Mamang dan juga yang menonton video Mamang pemirsa. Waduh. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia ya, apalagi video ini tayang bulan September pemirsa. Waduh, September ceria tahun 2025. Waduh, video ini menceritakan perjalanan Nataru 2024 dan tayang bulan September 2025 pemirsa. Itu artinya perjalanan Mamang menuju tanah Dewata ya, memang cuma beberapa hari pemirsa, tetapi episode videonya sampai 9 bulan pemirsa. Waduh. Dan episode ke-107 ini ya, Mamang sudah sampai di kota Tasikmalaya pemirsa. Waduh, di Provinsi Haji Udin. Waduh. Yang sekarang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi ya, alias Haji Udin ya, dengan gubernurnya Provinsi Jawa Barat pemirsa. Ya, mudah-mudahan kedepannya Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin Nusantara pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia ya, ketika Mamang sudah sampai di kota Tasikmalaya, video ini ditayangkan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 pemirsa. Waduh, itu artinya Indonesia sudah 80 tahun pemirsa. Apa kabar Indonesia sudah 80 tahun ya? Apakah negara kita menjadi macan Asia? Oleh karena itu marilah kita sebagai generasi penerus bangsa meneruskan cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu, yaitu membangun bangsa dan negara ini pemirsa menjadi negara yang maju, sejahtera, tentram, superpower dan juga macan Asia pemirsa. Karena sejatinya negara yang maju, negara yang mundur, negara yang terbelakang, negara yang modern, negara yang bisa mendamaikan dan mensejahterakan adalah hasil usaha kita semua sebagai generasi penerus bangsa pemirsa. Kalau generasi penerus bangsanya mencintai bangsa dan negara ini ya, dan berkarya untuk bangsa dan negara ini dan tidak jadi hama, ya insya Allah negara kita akan maju terus pemirsa, menjadi negara yang besar, negara yang dihormati, negara yang bisa mendamaikan dunia, bisa mensejahterakan bangsa sendiri dan bahkan macan Asia pemirsa. Waduh, menjadi pengayom dunia pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah ikut serta dalam membangun bangsa ini dengan semangat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Semoga Indonesia jaya terus, maju terus ya, dan juga mudah-mudahan langgeng sampai hari kiamat pemirsa, dan menjadi negara yang superpower dan juga macan Asia pemirsa. Amin. Memang yakin ya negara kita akan menjadi macan Asia, apalagi kan presidennya sekarang. Ketika video ini tayang ya, tahun 2025 adalah presiden sang macan Asia pemirsa. Sang macan Asia pemirsa, yang insya Allah akan membawa bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang besar pemirsa. Amin. Merdeka. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika video ini tayang bulan September 2025, Mamang menyaksikan begitu besarnya antusias simpati negara-negara internasional, bangsa-bangsa internasional, termasuk bangsa Indonesia kepada saudara-saudara kita bangsa Palestina pemirsa. Ya, pada bulan September, tepatnya 12 September 2025 ya, bangsa Palestina diakui sah ya oleh PBB menjadi negara yang merdeka pemirsa. Waduh, Mamang aja melihat
Palestina diakui internasional apalagi oleh PBB menjadi sebuah negara yang berdaulat ya. Memang sangat bahagia pemirsa ya, mengucapkan alhamdulillah ya, sujud syukur. Padahal memang ini bangsa Indonesia pemirsa. Karena bangsa Palestina bagi bangsa Indonesia adalah bangsa pahlawan pemirsa. Waduh, memang sudah bahas ya tentang kepahlawanan bangsa Palestina yang membantu dan berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia pemirsa. Adalah salah satu bangsa yang membantu kemerdekaan Indonesia pemirsa. Bagi saudara yang penasaran ya boleh scroll di episode kemarin pemirsa ya, tentang kepahlawanan bangsa Palestina, atau melihat sumber yang lain pemirsa di dunia maya. Oleh karena itu kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan, termasuk pahlawan dari bangsa Palestina, kita wajib ya menghormati jasa-jasa para pahlawan pemirsa, karena yang namanya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai, menghormati jasa-jasa pahlawan dan tidak melupakan jasa-jasa pahlawan pemirsa. Salah satu penghormatan kita kepada bangsa Palestina, marilah kita dukung kemerdekaan, ketentraman, kedamaian bangsa Palestina pemirsa. Merdeka Palestina, Free Palestine. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le, selamat siang le, selamat sore, selamat kapanpun menonton episode yang ke-107 le. Perjalanan epik ya, dari Bali, Tanah Dewata, Banyuwangi, Surabaya, waduh keliling-keliling Jawa dan Bali pemirsa. Dan sekarang Mamang sudah sampai di kota Tasikmalaya. Oke pemirsa yang berbahagia, tepatnya pukul 3.20 waktu Indonesia Barat ya, Mamang pun turun di kota Tasikmalaya le, di stasiun Tasikmalaya dini hari le. Waduh, ternyata ketika sampai di kota Tasikmalaya dan turun di stasiun Tasikmalaya, ternyata banyak yang turun. Waduh ya, burudul pemirsa. Ternyata selama ini perjalanan dari Surabaya atau mungkin daerah Jogja ya, ternyata banyak yang turun juga di stasiun Tasikmalaya. Ya salah satunya adalah bapak-bapak anggota TNI ya. Memang lihat ada baret jingganya juga ya, Paskas, waduh. Dan juga ada baret hijaunya juga ya, dari TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara pemirsa ya. Baret hijau ini kalau nggak salah brigip ya, infanteri pemirsa kalau nggak salah ya, Kostrad mungkin. Dan juga baret jingga ya, alias TNI AU. Badul ternyata turunnya di Tasikmalaya le. Waduh. Ini kalau digabungkan ya, bapak-bapak anggota TNI digabungkan ya, mungkin ada 2 gerbong atau 2 kereta pemirsa turun di stasiun Tasikmalaya ini pemirsa. Seolah-olah memang ya diantar oleh bapak TNI maaf. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata yang turun di stasiun Tasikmalaya ini banyak sekali pemirsa. Waduh, memang lihat juga ya, dari ibu-ibu, adik-adik ya, kakak-kakak, waduh turun semua di sini. Dan juga ternyata banyak juga yang naik ya menuju daerah Bandung pemirsa. Waduh, dari stasiun Tasikmalaya dini hari ternyata di stasiun Tasikmalaya ramai pemirsa. Waduh, entah yang akan naik kereta api Mutiara Selatan, entah yang akan naik kereta api yang lainnya pemirsa. Kereta api yang lainnya mungkin ya. Waduh. Nah, yang naik dan turun di kereta api Mutiara Selatan benar-benar ramai pemirsa. Yang turunnya murudul banyak dan yang naiknya juga banyak pemirsa. Waduh. Dan kereta api Mutiara Selatan ya, tak lama setelah para penumpang yang naik itu masuk semua, segera diberangkatkan pemirsa menuju stasiun akhirnya, stasiun Bandung pemirsa. Waduh,
Mamang mengucapkan sujud syukur dan rasa alhamdulillah serta berdoa mudah-mudahan kereta api Mutiara Selatan ya sampai selamat ke tujuan pemirsa di kota Bandung. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, inilah perjalanan epik terpanjang ya, melewati banyak provinsi dan kabupaten dan bahkan lintas ke Pulau Bali, Lombok pemirsa. Waduh. Dan kita sekarang sampai kembali ke tanah air di kota Tasikmalaya pemirsa. Ketika dini hari, ketika di luaran ya sedang bersaut-sautnya membaca doa atau juga ya kalau bahasa mamang tahrim pemirsa. Waduh. Jadi ada baca sholawat atau doa sebelum adzan subuh pemirsa. Karena memang ya mamang sampai ke kota Tasikmalaya menjelang subuh pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mamang pun akan mengabadikan keberangkatan kereta api Mutiara Selatan yang telah mengantarkan mamang dari stasiun Surabaya Gubeng ke kota Tasikmalaya dan sekarang akan segera diberangkatkan menuju stasiun akhirnya kota Bandung pemirsa. Waduh. Ya, ketika mamang akan mengabadikan sebagai rasa syukur mamang karena sudah sampai pulang ke kota tanah air mamang pemirsa. Waduh, kota Tasikmalaya. Nah, ketika akan mengabadikan perjalanan ya berangkatnya kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Tasikmalaya, mamang akan sedikit cerita tentang negeri ini ya. Negeri Indonesia yang sekarang ketika video ini tayang tahun 2025 itu sudah berusia 80 tahun pemirsa. Waduh. Itu artinya Indonesia sudah lama berdiri pemirsa ya, sudah menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang besar eksis pemirsa. Bahkan melebihi negara-negara besar lainnya yang sudah runtuh pemirsa. Salah satunya adalah Uni Soviet ya. Uni Soviet aja bubarnya sudah berusia 70 tahun pemirsa ya. Sebelum memasuki usia 70 tahun Uni Soviet bubar pemirsa. Waduh, kita ya 80 tahun tetap berdiri pemirsa. Ya mudah-mudahan sampai usia dunia ini kiamat negara kita tetap masih ada pemirsa, masih maju ya. Dan mudah-mudahan saja wilayah kita tidak ada yang kurang pemirsa ya. Bahkan mudah-mudahan saja negeri kita menjadi negeri pengayom dunia yang mungkin saja wilayahnya akan bertambah pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, di usia yang ke-80 tahun ini mamang berharap Indonesia menjadi negara yang besar pemirsa. Negara yang terus maju, terus langgeng, dan tanah kita, tanah air kita, wilayah kita tak ada yang kurang pemirsa ya. Apalagi bubar pemirsa. Waduh. Namun ya mamang mendengar desas-desus tahun 2030 Indonesia bubar pemirsa. Waduh. Ini kata siapa nih? Apakah benar ini 2030 kita akan bubar ya? Mengapa kita bisa bubar tahun 2030? Apakah benar-benar bubar di tahun 2030 pemirsa? Jikalau negara kita bubar di tahun 2030, bentuk negara kita ya yang telah bubar ini akan menjadi apa pemirsa? Waduh. Ya, pecahnya seperti apa pemirsa? Waduh. Ya, akan berdiri negara-negara apa saja pemirsa setelah negara kita bubar pemirsa? Ya memang harapannya negara kita tidak bubar pemirsa. Namun mama akan sedikit membahas ya, apakah benar negara kita akan bubar di tahun 2030? Waduh. Ya saudara yang pecinta NKRI jangan marah dulu pemirsa. Memang pun pecinta NKRI dan tak berharap untuk bubar pemirsa. Oleh karena itu mama akan sedikit bahas ya, apakah benar negeri kita akan bubar pemirsa di tahun 2030 pemirsa. Waduh. Mungkin ya isu ini telah lama pemirsa, atau mungkin
ya telah lama dibicarakan pemirsa. Waduh, dan terlupakan juga. Dan mudah-mudahan ya tahun 2030 Indonesia tidak bubar pemirsa. Ya mirip-mirip dengan hari kiamat 2012 pemirsa. Waduh, gemparnya sebelum 2012. Ternyata ketika 2012 atau sampai sekarang 2025, alhamdulillah ya dunia tak kiamat pemirsa. Waduh. Oleh karena itu memang akan sedikit cerita ya tentang 2030 ya, yang artinya 5 tahun lagi dari 2025. Apakah Indonesia akan benar-benar bubar pemirsa? Jikalau bubar ya, bentuk negara-negara pecahan Indonesia seperti apa pemirsa ya? Waduh. Bagi saudara yang penasaran di cerita Mamang episode ke-107 yang agak-agak ya mungkin bikin penasaran ya, jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tidak penasaran, membosankan dengan channel Mamang ya, yang penting jangan iri hati atau bikin keonaran pemirsa, atau bikin-bikin perpecahan Divide et Impera ya. Yang penting suka tonton, tak suka ya jangan tonton pemirsa. Simpel dengan Mamang. Karena kuota internet saudara ini tak tercover BPJS ya. Mau nonton pun ya, memang sarankan alangkah baiknya pergunakanlah kuota saudara dengan bijak pemirsa ya. Meskipun video Mamang agak panjang pemirsa. Namun Mamang pun akan berdoa siapapun yang menonton sampai tamat, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, melebihi bos pagar laut pemirsa ya. Bahkan mudah-mudahan saja salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun bukan sekedar asal bicara ya, asal ngomong, bukan omon-omon pemirsa ya, tapi berbicara sesuai dengan sumber yang Mamang dapatkan. Apabila saudara punya sumber sendiri, punya pendapat sendiri ya, boleh sering-sering di kolom komentar ya, supaya menambah wawasan untuk kita semua pemirsa. Yang penting juga ketika berkomentar ya, tidak berbau-bau bikin keonaran pemirsa, berbau-bau Divide et Impera, waduh ya, bergaya-gaya Mossad ya, yang ingin mengadu domba pemirsa. Waduh, yang penting komentar saudara penuh dengan perdamaian, karena channel ini menjunjung tinggi perdamaian, bukan bikin keonaran pemirsa. Apabila ada ya komentar yang agak aneh ya, agak lain ya, yang aneh-aneh, Mamang sebagai admin akan men-skip pemirsa. Dilansir dari laman tempo.co dengan judul artikel "Keliru, ASEAN memprediksi Indonesia bangkrut pada tahun 2030 karena utang." Waduh. Sebuah konten beredar di X atau kita kenal sekarang Twitter, Thread dan Instagram dengan klaim ya dalam berita tersebut bahwa ASEAN memprediksi Indonesia bangkrut pada tahun 2030 seperti Sri Lanka. Salah satu penyebabnya adalah akibat hutang pemirsa. Waduh, ini kira-kira benar atau tidak nih? Edisi 5 Agustus 2025 majalah tempo.co. Sebuah konten beredar di X atau kita kenal dengan Twitter, Thread dan Instagram dengan klaim ASEAN memprediksi Indonesia bangkrut pada tahun 2030 seperti Sri Lanka akibat hutang. Unggahan itu menampilkan pria berkacamata dan mengenakan jas hitam duduk di depan latar tulisan AMRO. Selain logo update nusantara.com, terdapat tulisan di atas foto ASEAN, ingatkan RI bisa runtuh 2030 akibat utang membengkak. Nasib bisa serupa Sri Lanka. Waduh.
Oke pemirsa, mungkin saudara ya mendengar negara Sri Lanka itu pernah terguncang ya, mirip Nepal pemirsa, terguncang ya, di mana warganya berdemo ya, bikin kerusuhan, keonaran, waduh, akibat membengkaknya biaya tagihan-tagihan listrik, tagihan air, waduh, karena bangkrutnya Sri Lanka pemirsa. Salah satu kebangkrutan Sri Lanka adalah banyak hutang. Waduh, yang namanya banyak hutang kan nggak bisa bayar apa-apa pemirsa, termasuk menjalankan roda kehidupan pembangunan di negerinya pemirsa. Akhirnya menjadi chaos pemirsa. Waduh. Nah, Indonesia pun ya katanya akan diprediksi seperti Sri Lanka. Kalau Indonesia banyak hutang, tidak mengatasi bayar hutang ya, hingga akibatnya roda kehidupan di Indonesia akan tersendat pemirsa, dan pada akhirnya akan chaos. Salah satu dampak dari chaos inilah yang bisa menyebabkan Indonesia terpecah-pecah alias runtuh pemirsa. Waduh, amit-amit pemirsa. Ya, mungkin saudara bisa menonton berita dan bisa memperkirakan apakah itu hoax ya. Ya, namanya juga prediksi pemirsa ya. Prediksi itu terkadang bisa jadi kenyataan ataupun tidak. Yang namanya prediksi itu kan hanya sebuah analisis manusia pemirsa ya, bukan kehendak Tuhan ya. Oleh karena itu bisa tepat atau bisa juga menjadi melenceng pemirsa, atau bisa juga dijadikan alat untuk bikin keonaran pemirsa. Waduh. Atau juga bisa dijadikan patokan peringatan alarm pemirsa. Waduh, alarm seperti kita melihat cuaca di langit ya, di kejauhan mendung pemirsa. Waduh, itu alarmnya kemungkinan akan turun hujan. Kemungkinan ya, karena nanti apakah benar-benar turun hujan atau tidak. Oleh karena itu bisa jadi ini adalah sebuah alarm peringatan pemirsa. Waduh. Kalau alarmnya akan turun hujan, maka kita harus bersiap membawa payung atau jas hujan pemirsa. Waduh. Dengan perkiraan alarm tersebut, kita sudah bersiap ya. Salah satunya ketika akan mendung, bersiaplah membawa payung pemirsa, supaya kita tidak kehujanan. Oke pemirsa yang berbahagia ya, negeri Israel pun diprediksi tahun 2027 akan bubar pemirsa. Waduh. Kalian saudara penasaran ya, memakan bahas di episode yang lain pemirsa. Tempo memverifikasi konten dengan klaim kebangkrutan Indonesia itu menggunakan pencarian gambar terbalik, menelusuri pemberitaan kredibel dan wawancara pakar ekonomi. Hasilnya ternyata ASEAN tidak pernah mempublikasikan pernyataan bahwa Indonesia akan bangkrut karena utang pada tahun 2030. Waduh. Pria berkacamata dalam foto itu adalah Dong Hee, kepala ekonom di ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office atau disingkat AMRO pemirsa. Oh, jadi orang penting ya. Waduh. Saat itu ia hadir dalam konferensi pers bertajuk ASEAN Plus 3. Jadi inilah pernyataan dari para pejabat AMRO pemirsa. Waduh, AMRO ekonomi makroekonomi ASEAN pemirsa. Jadi apapun ucapan pejabat ya, bisa jadi sebuah kebijakan dan bisa jadi ya pembenaran pemirsa. Waduh. Dan bisa jadi juga ya bikin kericuhan. Oleh karena itu ucapan pejabat ini harus hati-hati berucap dan jaga lisan pemirsa. Jangan sampai mulutmu harimaumu pemirsa. Memang ingat ketika demo akhir Agustus kemarin ya 2025 yang mengibarkan bendera One Piece Skinjet ya, entah itu dari Indonesia, entah itu dari Nepal atau negara lain ya. Ternyata salah satu penyebabnya adalah pernyataan pejabat publik pemirsa. Waduh. Pejabat publik yang salah ucap saja ya, itu bisa bikin heboh sejagat raya pemirsa. Bahkan rumahnya bisa dijarah pemirsa. Waduh, amit-amit ya. Oleh karena itu kalau kita sudah jadi pejabat ya, mulutmu adalah
harus dijaga, jangan sampai mulutku harimauku pemirsa. Waduh. Beda kan kalau pernyataan ini keluar dari orang yang biasa-biasa aja pemirsa ya, misalkan dari Mamang ya, tanpa sumber. Waduh, mungkin saudara akan yang namanya juga angin lalu ya, berita yang tidak penting pemirsa. Karena ini diucapkan dari pejabat penting ya sekelas ASEAN, otomatis bikin heboh sejagat raya pemirsa. Waduh, termasuk di negeri Indonesia. AMRO adalah sebuah lembaga riset regional yang didirikan oleh negara-negara anggota ASEAN ditambah Cina, Jepang, dan Korea Selatan pada tahun 2011 oleh para menteri keuangan masing-masing negara. Lembaga ini bertugas mengawasi ekonomi makro regional, memantau dan menganalisis perkembangan ekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN plus 3. Waduh. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, keuangan kawasan, serta mendukung kerja sama keuangan regional. Dalam konferensi pers sepanjang 48 menit itu, ekonom AMRO tidak menyebutkan mengenai utang Indonesia. Satu-satunya pernyataan mengenai Indonesia yang muncul dari jurnalis ialah soal dampak kesepakatan penurunan tarif dengan Amerika Serikat dari 32% ke 19% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada video menit ke 30 20 detik hingga 33 menit 23 detik, Donghae menjawab bahwa konsultasi AMRO baru-baru ini dengan Indonesia menunjukkan bahwa perekonomian benar-benar berjalan sangat baik karena didorong oleh permintaan domestik. AMRO juga membantah narasi melalui klarifikasinya resmi yang diunggah di situsnya. Mereka menyatakan bahwa dalam laporan konsultasi tahunan AMRO tahun 2025, pihaknya tidak membuat pernyataan semacam Indonesia bisa kolaps pada tahun 2030 atau membandingkannya dengan krisis utang di Sri Lanka pada tahun 2022. Meskipun kami memperkirakan bahwa rasio utang pemerintah dapat meningkat secara bertahap hingga sekitar 42% pada tahun 2029 apabila tren fiskal saat ini terus berlanjut. Kami tidak memproyeksikan akan terjadinya kolaps maupun mengindikasikan akan adanya krisis di Indonesia, tulis keterangan resmi tersebut. Sebaliknya, AMRO memberikan apresiasi kepada otoritas yang telah menerapkan kebijakan fiskal secara hati-hati dan disiplin, serta telah mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko peningkatan utang di tengah situasi eksternal yang menentang. AMRO juga memproyeksikan bahwa keberlanjutan utang Indonesia jangka menengah akan tetap kuat, dengan rasio utang diperkirakan tetap jauh di bawah aturan fiskal sebesar 60% dari PDB dan juga lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan ASEAN. Krisis ekonomi penyebab Sri Lanka bangkrut. Waduh. Dilansir dari Tempo, Sri Lanka berada dalam cengkraman krisis ekonomi terburuk sejak merdeka tahun 1948 setelah kehabisan devisa untuk membiayai impor yang paling penting sekalipun. Pada Rabu 22 Juni 2022, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengakui ekonomi negaranya runtuh setelah berbulan-bulan kekurangan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan listrik. Negara Asia Selatan itu menghadapi situasi yang jauh lebih serius dari sekedar kekurangan bahan bakar, gas, listrik, dan makanan. Sri Lanka tidak dapat membeli bahan bakar impor, bahkan untuk uang tunai, karena utang yang besar dari perusahaan minyaknya, Ceylon Petroleum Corporation, atau Pertamina-nya Sri Lanka. Akibatnya, tidak ada negara atau organisasi dunia yang bersedia menyediakan bahan bakar untuk Sri Lanka, bahkan enggan untuk menyediakan bahan bakar untuk uang tunai. Waduh, bayangkan kalau kita langka bahan bakar pemirsa. Waduh, amsyong pemirsa angkutan tidak jalan, motor tidak jalan, bahkan listrik pun tidak akan jalan pemirsa. Waduh, amsyong
kembali ke zaman batu pemirsa. Karena zaman sekarang tanpa ada listrik, tanpa ada bahan bakar ya, itu sama artinya membunuh kita semua pemirsa. Waduh. Bahkan kita pun tak bisa belanja pemirsa ya, karena HP-nya mati pemirsa ya, internetnya mati, tidak ada listrik. Waduh. Nah, jadi itulah akibatnya ya kalau negara bangkrut pemirsa. Sejumlah pakar menilai krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka tidak akan menular ke Indonesia walaupun rasio utangnya mirip dan tantangan global makin berat. Rasio utang bukan indikator satu-satunya perekonomian makro suatu negara, sebab negara lain di kawasan ASEAN juga memiliki rasio utang lebih besar daripada Indonesia. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Erlangga, Profesor Rosanto Dwi Handoyo ya, yang memang kutip dari Tempo.co menyebut Malaysia memiliki rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 69,50% pada kuartal keempat tahun 2024. Singapura sebesar 44,30%, bahkan Jepang mencapai 261,3%. Jadi meskipun sama-sama rasio utangnya 42%, bukan berarti sama dengan Sri Lanka. Karakteristik ekonominya berbeda ya. Berbeda sekali antara Indonesia dengan Sri Lanka menurut Pak Rosanto Dwi Handoyo ya, yang mengutip dari Tempo Senin 5 Agustus 2025. Menurutnya Indonesia memiliki surplus perdagangan dan surplus dalam neraca modalnya yang berkontribusi pada cadangan devisa. Selain itu, pemerintah Indonesia mempertahankan surplus neraca primer sehingga pendapatan melebihi pengeluaran, tidak termasuk pembayaran utang. Neraca pembayaran Indonesia juga secara keseluruhan tetap positif. Rasio ekspor terhadap utang Indonesia sekitar 60%, yang berarti sebagian besar pendapatan ekspor digunakan untuk membayar utang. Ini masih baik untuk konteks negara berkembang. Sebaliknya, Sri Lanka kekurangan sumber daya, mengalami defisit perdagangan dan menderita defisit ganda, yaitu defisit neraca berjalan dan defisit anggaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah Sri Lanka melebihi pendapatannya. Kepercayaan investor terhadap Sri Lanka pun rendah, yang kemudian menyebabkan kekurangan investasi. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia lebih baik dibandingkan Sri Lanka, meski harus melakukan manajemen utang. Intinya, jika mau menaikkan rasio utang terhadap PDB harus diimbangi dengan penerimaan pajak. Alokasi utang juga harus untuk hal yang produktif. Dilansir dari kertas penelitian Indef, disiplin fiskal sangat penting untuk mengelola keberlanjutan utang Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah harus menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB maksimal 60%. Sejak krisis moneter Asia tahun 1998, defisit anggaran negara Indonesia tidak pernah lebih dari 3% PDB. Bahkan pada saat krisis 1998, defisit anggaran negara berada pada angka 1,69% PDB pada bulan Agustus 2025. Namun, total rasio utang pemerintah terhadap PDB sempat berada di atas 60% PDB, terutama menjelang tahun 2003. Jadi kesimpulannya bahwa Indonesia diprediksi bubar tahun 2030, dan kemungkinan ya tidak akan terjadi meskipun Indonesia banyak hutangnya pemirsa ya. Karena melihat Indonesia ini bukan Sri Lanka yang notabene kalau Indonesia ini banyak sekali sumber daya yang mungkin saja bisa untuk membayar hutang pemirsa. Yang terpenting Indonesia ini dapat mengelola sumber dayanya sehingga menghasilkan pendapatan yang luar biasa dan bisa membayar hutang pemirsa. Memang juga ingat dengan Uni Soviet pemirsa, negara besar banyak sumber daya alam, tapi kenapa bisa bubar ya? Ya itulah, ada faktor lain pemirsa ya. Sekaya-kayanya kita menjadi negara besar dan bisa membayar hutang karena ada sumber daya alam, sumber daya yang tersedia, baik itu dari sumber daya alam, sumber daya manusia ya.
Tapi kalau mengelolanya kurang baik, waduh, apalagi di dalamnya ada hama-hama korupsi, waduh, ya negara sebesar ini pun akan runtuh pemirsa. Yang namanya koruptor ya atau hama ya, itu seperti rayap di kusen jendela pemirsa, yang perlahan menggerogoti dan meruntuhkan ketahanan sebuah bangunan pemirsa. Oleh karena itu, satu hal lagi ya, memang dukung dengan apresiasi Bapak Presiden kita untuk memberantas para koruptor pemirsa. Karena sejatinya negara besar apapun bisa bangkrut, tidak bisa mengelola ya, karena banyak hama pemirsa. Uni Soviet aja runtuh bukan karena tidak punya sumber daya alam, bukan karena hutang yang besar, tetapi salah satunya adalah hama yang menyebabkan runtuhnya Uni Soviet. Di mana hama ini ya menumpuk hutang dan pendapatannya dikuras, waduh, sehingga negara tidak bisa membayar hutang, bangkrut, amsyong, runtuh, waduh. Dan mudah-mudahan Indonesia tidak seperti itu pemirsa, sehingga Indonesia menjadi negara yang semakin maju pemirsa. Ya mungkin kalau kita punya hutang itu biasa pemirsa ya, yang penting kita bisa membayarnya dan tidak meresahkan ya, dan tidak bikin kita sengsara pemirsa, bikin sejahteranya berkurang ya, jangan sampai seperti itu. Isu Indonesia akan bubar di tahun 2030, ternyata isu ini ya sudah ada dari tahun 2018 pemirsa. Waduh, ketika Bapak Presiden sang macan Asia ini ya belum menjadi presiden pemirsa, bahkan dilontarkan oleh beliau. Waduh. Dilansir dari tirto.id, Prabowo jelaskan perkara Indonesia bubar di tahun 2030. Waduh. Jadi itu ada tulisan dari luar negeri. Banyak pembicaraan seperti itu di luar negeri, kata Bapak Prabowo Subianto yang memang kutip dari tirto.id. Sumber ya sumber lagi pemirsa ya, yang penting sumber ada pijakannya ya, bukan omon-omon pemirsa. Waduh. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sekarang mungkin video ini tayang sudah menjadi sang presiden ya, Bapak Presiden. Waduh. Menjelaskan soal isi pidatonya yang mengutip prediksi para ahli di luar negeri yang menyatakan Indonesia tidak akan ada lagi pada tahun 2030. Waduh. Jadi itu ada tulisan dari luar negeri. Banyak pembicaraan seperti itu di luar negeri, kata Bapak Prabowo Subianto kepada wartawan seusai menjadi pembicara kunci dalam acara Wadah Global Catering di Jakarta Kamis 22 Maret 2018 yang dilansir dari tirto.id dan Antara. Prabowo juga menjelaskan di luar negeri terdapat yang namanya skenario writing. Skenario writing itu, kata Pak Prabowo, bentuknya mungkin novel namun ditulis oleh ahli-ahli intelijen. Waduh. Novel yang dimaksud adalah Ghost Fleet karya August Cole dan Singer. Ahli intelijen yang strategis atau intelijen strategis. You bukan dong. You buka. Baca belum kan? Aduh. You buka dong. You buka. Baca belum kan? Ujar Bapak Prabowo. Dia mengaku tujuannya menyampaikan kajian para ahli intelijen luar negeri agar semua pihak waspada. Waduh. Tidak menganggap enteng persoalan di Indonesia, karena menurut dia dari awal lahirnya republik ini banyak yang iri dengan kekayaan alam Indonesia. Waduh. Menurutnya ini adalah sebuah fenomena. Ia mempersilahkan seluruh pihak apakah percaya dengan ucapannya atau tidak. Ini fenomena. Ya kalau nggak mau percaya sama saya ya nggak mau dengan saya, nggak apa-apa. Kewajiban saya sebagai anak bangsa, saya harus bicara kalau melihat suatu bahaya, ujar beliau. Sejak dulu, ya, lanjut dia, Indonesia selalu didatangi pihak asing, dirampok, dijajah, ya, dikuras kekayaan alamnya selama ratusan tahun yang kita kenal dengan kolonialisme alias penjajahan. Ya, Anda belajar sejarah kan? Anda tahu sejarah? Anda tahu kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda.
Anda tahu bahwa kita banyak yang mati. Mereka datang ke sini jajah kita loh. Karena kita kaya. Setelah perang kemerdekaan tetap Indonesia mau dipecah. Dari dulu selalu Bapak Prabowo. Ternyata kata dia sampai sekarang masih ada tulisan yang menyatakan Indonesia tidak akan ada lagi pada tahun 2030. Ini untuk kita waspada, jangan kita anggap enteng, kita jangan terlalu lugu bahwa banyak yang iri sama kita, banyak yang tidak punya sumber daya alam, jadi mereka ingin kaya dari kita, tegas Bapak Prabowo. Lebih jauh saat ditanya mengenai anggapan kelompok tertentu bahwa dirinya bersama Gerindra adalah pihak yang anti asing, Prabowo membantah hal itu. Menurut Bapak Prabowo, dirinya Gerindra tidak anti asing, justru mau bersahabat dengan asing. Yang penting jangan dimanfaatkan pemirsa. Waduh. Kita tidak anti asing. Kita mau bersahabat, bermitra dengan asing. Tapi kita tidak mau dirampok, tidak mau dipercundangi asing. Jelas dia. Kita boleh bersahabat dengan siapapun ya. Penting kita tidak merasa dijajah dan tidak dimanfaatkan pemirsa. Dia menekankan jika bangsa lain boleh makmur, maka mengapa orang Indonesia tidak boleh makmur? Dia kemudian bertanya mengapa rakyat Indonesia selalu memiliki gaji kecil, tidak bisa membayar ini itu. Waduh, rakyat nggak bisa makan daging. Kenapa anak-anak kita kuntet? Waduh, anak kita butuh protein. Ibu-ibu kita butuh protein, karena kalau ibu nggak sehat, anaknya juga nggak akan sehat. Ini kewajiban kita, kewajiban saya sebagai pemimpin. Saya harus berbicara. Jadi bukan kita anti asing, kita mau bersahabat sama asing, butuh asing. Tapi kita jangan terlalu lugu, jangan kita biarkan kekayaan kita diambil dan elit kita diam. Santai aja gitu loh, kata Bapak Prabowo, dikutip dari tirto.id tahun 2018. Yang mungkin sekarang sudah menjadi Presiden Republik Indonesia pemirsa. Ya insya Allah kalau sudah jadi presiden, ya peringatan tulisan asing tentang kehancuran 2030 insya Allah akan bisa ditangani pemirsa oleh beliau ya. Siapa tahu 2030 bukannya bubar pemirsa, bukannya runtuh, tetapi bisa jadi menjadi negara yang besar. Ya, negara yang bisa menggeserkan negara yang besar hari ini seperti Amerika, Uni Soviet, Rusia, pemirsa, dan China. Waduh, siapa tahu sejajar dengan mereka, bahkan melebihi mereka. Bahkan ada nilai plusnya juga. Siapa tahu negeri kita menjadi negeri yang mengayomi, mendamaikan negeri-negeri yang lain, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, ini seandainya ya. Andai kata ya, seandainya ya, memang kita tidak boleh andai-andai ya. Tapi jika Indonesia bubar, waduh, kira-kira kita akan terpecah menjadi berapa negara nih? Waduh, dan akan seperti apa nih? Kalau kita berkaca kepada negara yang sudah bubar seperti Uni Soviet, seperti Yugoslavia, Cekoslovakia ya, itu terpecah-pecah pemirsa ya, karena berbagai faktor. Kalau Uni Soviet bubar itu terpecah menjadi 15 negara yang merdeka. Ke-15 negara yang merdeka ini dahulunya ketika bergabung dengan Uni Soviet berbentuk republik atau negara federal pemirsa. Jadi federalnya ada 15, diantaranya ada Rusia, Ukraina, Georgia, terus ada Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Tajikistan dan sebagainya pemirsa. Jadi ketika Uni Soviet runtuh, yang ke-15 negara bagian itu menjadi negara merdeka pemirsa. Namun meskipun dalam kenyataannya ada juga wilayah lain yang tidak menjadi negara bagian ya, atau di bawah negara bagian yang lain, itu ingin berontak juga pemirsa. Waduh. Dan yang selanjutnya berkaca kepada Yugoslavia, juga hal demikian pemirsa. Yugoslavia terbagi ke dalam beberapa republik atau negara bagian
yang uniknya kalau Yugoslavia ini membagi negara republik atau negara bagian tersebut berdasarkan jumlah etnis pemirsa atau tanah air etnis negara tersebut. Ada etnis Kroasia, negara bagian Kroasia, etnis Bosnia, ya, negara bagian Bosnia, etnis Slovenia, negara bagian Slovenia, dan Serbia, ya, untuk etnis Serbia nanti digabung lagi Yugoslavia. Ketika Yugoslavia runtuh, ya, bubar, waduh, negara-negara bagian itulah ya menjadi negara yang merdeka pemirsa. Contoh lainnya adalah Cekoslovakia pemirsa. Dulu ada negara Cekoslovakia, sekarang hanya ada 2 negara, Republik Ceko dan Slovakia pemirsa. Mereka terpisah karena memang Ceko dan Slovakia ya itu terdiri dari 2 negara yang berbeda etnis pemirsa. Ada etnis Cekha ya dan etnis Slovakia. Oleh karena itu ketika terpecah pun ya berdasarkan tanah air etnisnya ya, Slovakia Ceko. Waduh. Nah, hal yang unik adalah Indonesia pemirsa. Jikalau Indonesia merdeka, negara Indonesia kan bukan negara federal, tapi negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi pemirsa. Kira-kira apakah negara kita bubar ya setelah bubar, apakah akan menjadi 38 negara ataupun menjadi berapa negara? Mengingat ada dalam satu provinsi terdiri dari beberapa etnis ya, kalau kita mengacu kepada etnis, ataupun beberapa provinsi seperti Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, itu kan satu provinsi pemirsa, tetapi ada etnis Jawanya. Jangan-jangan itu bisa satu negara pemirsa. Ataupun Madura pemirsa yang berbeda etnis dengan Jawa Timur pemirsa, etnis Jawa ya. Apakah Madura pun ya akan terpisah dari Jawa Timur ya, negara tersendiri jikalau Indonesia bubar, ataupun akan bergabung dengan Jawa Timur? Nah, jika Indonesia bubar, jumlah negara baru akan tergantung pada bagaimana wilayah Indonesia saat ini dibagi dan siapa yang memerdekakan diri, sehingga tidak ada angka yang pasti. Namun kemungkinan ya akan berbentuk banyak negara dari 38 provinsi yang ada, serta mungkin ada wilayah-wilayah yang membentuk negara baru seperti Timor Leste yang kini sudah merdeka dan tidak lagi menjadi bagian Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah negara baru. Yang pertama, bisa saja kita terpecah sesuai dengan jumlah provinsi pemirsa. Jika setiap provinsi membentuk negara baru, maka akan ada 38 negara baru karena kita adalah 38 provinsi. Ditambah wilayah-wilayah kecil lainnya yang kemungkinan memisahkan diri. Ya, misalkan Provinsi Jawa Barat ya menjadi negara Jawa Barat. Karena ternyata di Jawa Barat juga ya ada wilayah-wilayah seperti mungkin ya Cirebon yang ingin memisahkan diri pemirsa, karena sedikit beda dengan Priangan ya. Atau juga Jawa Timur ya berbeda dengan Madura. Ketika Indonesia pecah menjadi negara Jawa Timur, di mana Madura bagian dari Jawa Timur. Di mana Madura pun ya ingin terpisah dari Jawa Timur pemirsa. Waduh. Yang kedua, wilayah yang berpotensi memisahkan diri. Beberapa wilayah atau pulau yang sudah lama memiliki identitas budaya dan geografis yang kuat, seperti yang terjadi pada Timor Leste, berpotensi menjadi negara tersendiri. Ya, misalnya kalau kita ambil Jawa pemirsa. Di Pulau Jawa ini ada 2, ada Sunda dan Jawa. Nah, khusus untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta ada kemungkinan menjadi satu negara pemirsa. Karena etnis Jawa. Waduh. Karena budaya yang sama, yaitu budaya Jawa. Begitu juga dengan wilayah Riau, Jambi ya, Kepulauan Riau, dan mungkin saja Kalimantan Barat itu akan menjadi satu negara karena ada etnis Melayunya pemirsa. Meskipun ketika Indonesia merdeka, ketika Indonesia berdiri ya, itu provinsinya terpisah ya, Kepulauan Riau, Jambi dengan Kalimantan Barat. Yang ketiga, adanya kesepakatan dan pengakuan internasional. Pembentukan negara-negara baru akan bergantung pada
kesepakatan internal dan pengakuan dan komunitas internasional. Waduh, ya bisa jadi ya ada negara-negara yang didukung oleh dunia internasional dan ada negara yang tidak didukung dunia internasional. Misalkan kalau negara Jawa Barat itu merdeka, didukung oleh Amerika Serikat, bisa jadi itu menjadi sebuah negara ya. Atau Pulau Kalimantan merdeka karena didukung oleh negara-negara ya, negara-negara asing bisa, atau PBB. Wah, bisa jadi Kalimantan menjadi sebuah satu negara ya, meskipun di Kalimantan terdiri dari banyak etnis dan banyak provinsi bekas Indonesia, provinsi ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara bisa. Atau bisa saja ya dunia internasional mengakui wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali menjadi satu negara pemirsa. Wah, meskipun berbeda wilayah pulaunya ya, pulaunya terpisah-pisah. Jadi intinya ya adanya kesepakatan internal di dalam wilayahnya ya, antara orang Kalimantan dan Sulawesi misalkan, dan juga ada pengakuan internasional. Bisa saja Kalimantan dan Sulawesi yang notabene beda pulau, beda budaya, bisa menjadi satu negara pemirsa. Biasanya kan dunia internasional mengakui sebuah negara karena ada maunya pemirsa ya. Waduh, memang ingat ketika negara Timor Leste terpisah dari Indonesia dibantu Australia pemirsa. Ternyata Australia ada maunya pemirsa. Salah satunya ada minyak bumi di antara wilayah Timor Leste dengan Australia. Waduh, ketika Timor Leste merdeka ya, akhirnya Timor Leste ada kesepakatan dengan Australia untuk mengelola minyak bumi, yang pada akhirnya kan minyak buminya dicolong oleh Australia pemirsa, yang sekarang akan habis pemirsa. Waduh, biasanya negara-negara atau wilayah yang diakui internasional itu wilayah yang sangat penting pemirsa dan strategis bagi negaranya. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi ini adalah sebuah prediksi saja ya, karena memang yakin insya Allah negara kita tidak akan bubar selama kita mau mempertahankan negara ini ya, menjaga kesatuan Republik Indonesia supaya tidak bubar. Karena kalau bubar ya, maka arwah para pahlawan zaman dulu yang rela berkorban mati-matian ya, untuk mempertahankan negeri ini, waduh, akan kecewa pemirsa. Oleh karena itu mudah-mudahan negeri kita akan tetap langgeng sampai hari kiamat pemirsa, sampai dunia ini runtuh. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah episode ke-107 sekaligus episode terakhir perjalanan Epi ke Tanah Dewata, Bali Lombok. Sekarang sudah pulang kembali ke tanah air. Ubur-ubur ikan lele, sampai jumpa kembali di petualangan dan perjalanan berikutnya. Bye bye. Well, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas, ayo dek, tinggalin. Oke, selamat jalan. Mau kemana? Mau kemana Pak? Pulang. Ke Bandung kemana? Ya? Ke Jawa kemana? Mau pulang kemana? Jadi kita pulang juga habis turun. Ibu mau kemana? Naik mau Uripan. Enggak, naik ini. Baru turun. Baru turun. Ibu mau kemana? Ke Bandung. Oh. Uripan mungkin jam 3 sekarang mungkin habis ini. Oh iya.
Oke, kita ambil keluar. Jadi saya Mohon perhatian, sesaat lagi jalan timur akan segera masuk ke Pati Kalungan. Dari stasiun Bundari menuju ke stasiun Tiara Bandung. Dari Kalungan jalan timur akan segera masuk di jalur 2. Para pemakaian stasiun Kalungan, kami persilakan turun di stasiun ini. Periksa dan menuju kembali para kawan Anda agar tidak ada yang tinggal maupun bertukar di area stasiun Tasikmalaya. Terima kasih. Yes. Itu mesti pesan.